Awal tahun 2021, Indonesia diwarnai kabar duka dari bencana alam yang menimpa. Mulai dari banjir bandang di Kalimantan Selatan yang merendam ribuan rumah. Tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat yang per 16 Januari telah menewaskan 25 orang. Hingga gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat yang diikuti gempa susulan lebih dari 30 kali. Sebelumnya BMKG memang telah memberikan informasi terkait potensi bencana multiresiko sejak Oktober 2020. Dan ini diprediksikan akan ada sampai dengan bulan Maret. Untuk cuaca sendiri puncaknya diprediksikan ada Januari sampai dengan Februari. Dan masih ada potensi bencana kegempaan di Indonesia. Lantas wilayah mana saja nih yang harus diwaspadai dan mitigasi apa yang telah disiapkan? BMKG menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi di Indonesia dipengaruhi karena beberapa fenomena dinamika atmosfer mulai dari global, regional, dan juga lokal. Dari global terdapat La Nina yang menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah. Dari regional terdapat fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO yang berdampak curah hujan lebat lebih tinggi terjadi di suatu wilayah dan juga monsun yang berkaitan dengan curah hujan dan dapat menyebabkan banjir serta tanah longsor. Dari lokal sendiri ada pembentukan awan lokal. Ketiga hal ini bergantian aktif mempengaruhi cuaca di Indonesia. Kemudian seperti saat 1 minggu terakhir ini, yang perlu kita waspadai adalah untuk terjadinya curah hujan ekstrim, ya. Kemudian curah hujan ekstrim ini pasti membawa dampak ikutan. Nanti akan terjadi banjir, kemudian akan terjadi tanah longsor. Kemudian ada juga cuaca ekstrim yang lain, misalkan seperti terjadinya puting beliung, angin kencang, dan lain sebagainya. Dan khusus untuk pada 1 minggu ke depan ini, kita yang aktif adalah monsun. BMKG memperkirakan pada periode 16 sampai 21 Januari 2021 dengan intensitas sedang hingga lebat ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Pertumbuhan bulan-bulan Januari ini, pertumbuhan awan konvektif terbesar itu akan terjadi di wilayah NTB maupun NTT, ya. Nanti ini yang akan terjadi. Jadi artinya yang menghasilkan gangguan penerbangan berpotensi wilayah Indonesia bagian tengah dan hingga bagian timur. Perihal kegempaan, BMKG memberikan keterangan berdasarkan data kegempaan di Mamuju yang direkam dan historisnya masih memungkinkan adanya gempa susulan yang cukup kuat. Masyarakat dan pemerintah setempat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan potensi tsunami. Dari data BMKG tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan keterangan perihal mitigasi dan pencegahan bencana. Dalam pelaksanaan mitigasi telah dilakukan kerjasama dengan kementerian-kementerian terkait. Selain itu, kewaspadaan dari masyarakat juga tidak kalah penting. Mitigasi struktural artinya dilakukan upaya meminimalisasi dampak dengan membangun struktur. Contoh ada tanggul, contoh ada waduk atau ada bendungan, itu salah satu upaya pengelolaan air yang ada di hulu, tengah, dan hilir misalnya, atau misalnya ada suatu bangunan yang memang itu ditempatkan untuk mengelola air. Atau saya berada di kemiringan lereng tertentu yang dan tinggal di kawasan itu yang kemungkinan kalau terjadi intensitas hujan yang tinggi lebih dari 2 jam, ya saya harus mengungsi sementara daripada ada longsoran. Raditya mengatakan BNPB pun telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD untuk waspada terhadap potensi bencana yang ada. Pengendalian resiko bencana juga harus dilakukan ke RT, RW, hingga keluarga yang tinggal di kawasan tersebut. Dampak resiko bencana ini bisa diminimalisir kalau kita paham betul potensi bencana yang ada di tempat kita tinggal.
Untuk mengetahuinya, ada aplikasi Inarix Personal dari BNPB, di mana kita bisa mengetahui nih potensi resiko bencana mulai dari banjir, kemudian juga tsunami, gempa, hingga penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Untuk peta resikonya, warna hijau berarti masih rendah, kuning sedang, dan juga merah tinggi. Ada edukasi juga nih bagi kita supaya kita tahu apa saja hal yang harus disiapkan untuk pencegahan bencana dan bagaimana jika sudah terjadi. Saya mau cek dulu nih kalau di Jakarta bagaimana. Masyarakat diharapkan tidak termakan informasi hoax seputar bencana. Raditya mengatakan informasi terkait prediksi cuaca, potensi bencana juga bisa dilihat di inarix.bnpb.go.id. Literasi dan keaktifan masyarakat untuk peduli akan informasi cuaca juga menjadi salah satu bentuk pencegahan yang bisa dilakukan yang dimulai dari diri sendiri. Sandra Insanasari, Urip Handoyo, Jakarta.